Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Saya ingin utama saya, Pak. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena rahmatnya dan nikmatnya. Kita sudah memasuki Ramadan kita yang berapa? 22. Mungkin sebagian ada yang 23. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua ibadah yang sudah kita lakukan. Amin. Coba dulu ke sini. Dan apanya? Enggak connect. Coba dulu coba. Sini. Connect enggak? Ya connect. Terus ini mah enggak connect. Pada kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh ibadah yang ada kita. Connect. Berarti ininya laptopnya nggak bisa. Ada satu tema di bulan Ramadan ini tidak mungkin kita bicarakan. Tema itu berbicara tentang satu malam yang sangat hebat, satu malam yang sangat fantastis. Malam itu diceritakan, disebutkan di dalam Al-Quran setidaknya pada 2 tempat. Yang pertama di dalam surah Al-Qadar, sebagaimana yang kita sering mendengar dan kita sudah menghafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian yang kedua, Allah juga menyebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Ya, kalau ini jarang kita dengar. Redaksinya hampir sama, tapi ujungnya beda dikit. Ya, dalam surat Ad-Dukhan Allah sebutkan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah sudah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh barokah. Jadi yang satunya fi lailatul qadar, yang satunya fi lailatin mubarakah. Nggak bisa. Bentar Bapak Ibu, ini ada masalah dengan saya. Ini pot HDMI bermasalah. Ini pakai ini itu. Ini lagi di. Ya, dipindah. HDMI-nya dia masalah. Tadi bisa di sini kan? Udah dipindah. Belum ininya di ini dulu di WA. Kirim dulu di WA. Jadi buka WA-nya. 12 Desember di WA. Ya, jadi yang disebutkan di dalam setidaknya 2 tempat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan coba Ini pakai wifi saya ini. mendetailkan tentang Tering Lailatul Qadar. Karena kalau kita Dari kirim.
Ini wifi sini nggak tahu passwordnya wifi sini. Cara pakai sini. Tapi lemah juga Pak ini untuk loading ini. Iya ini lagi WA-nya, di WA-nya. Ada flash disk, flashnya di bawah hari. Ini channel. Biarin jangan. Iya WA yang versi ini agak lama kan baca data dulu baru gimana mau kirim besarnya sih bilang Lagi kan dari Mbak Flash di sini. kirim ke saya Pak Teh. Iya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita coba lihat dulu definisi malam menurut Al-Quran. Ya, yang disebut malam menurut Al-Quran itu dimulai pada saat azan maghrib dan berakhir pada saat azan subuh. Itulah malam. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah masih terkait dengan puasa. Surah Al-Baqarah 187. Depan ayatnya itu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah kemudian Allah jelaskan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah pada malam Ramadan sampai tampak olehmu benang putih dan benang hitam. Maksudnya adalah fajar, ya, azan subuh. Nah kemudian berikutnya lagi Allah sebutkan summa atimmus siyama ilal lail. Ini bisa. Ya tadi makan dan minumlah di malam hari bulan Ramadan sampai terbit fajar. Artinya ujung malam itu adalah pada saat terbit fajar atau azan. Mungkin makan dan minumlah, kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Kita puasa sampai kapan? Sampai azan maghrib. Berarti malam itu startnya adalah azan maghrib dan berakhirnya azan subuh. Ya. Nah, kira-kira selama itulah nanti Lailatul Qadar itu ada. Ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, Pak, Lailatul Qadar itu hadirnya jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa? Belum kirim. Enggak. Ya, Nanti saya yang baru yang di WA baru. Ya. Jadi dia terbentang penuh. Kira-kira sekitar berapa? 11 jam ya kalau kita ya. Belum Ya. masuk. Nah, tinggal kita mau ambil berapa banyak ya. Hampir mirip seperti air ini kan air ini penuh nih. Kita mau minum seteguk boleh, kita mau minum 2 teguk boleh, kita mau minum setengah botol boleh, kita mau minum 1 botol semua juga boleh. Maksudnya apa? Ya, jadi 11 jam itu kita mau ambil seberapa? Ya, mau ambil sedikit boleh, ambil banyak boleh. Ya, ini bagaimana? sesuai dengan kondisi kita masing-masing.
Nah kemudian juga ada orang bertanya, Pak, orang kalau Harusnya udah ini udah itu tandanya apa? Yang ini japrinya Pak Harun. Tidak ada tanda Japri biar apa. cepat. ya udah muncul di Yang sini ada harusnya. hanya Oh ini dia. saldonya bertambah. Sama dengan kalau kita melihat ada 2 atau 3 orang keluar dari bank. Yang satu baru setor tunai, yang satu baru ambil, satu cuma buka rekening doang. Kan nggak ada tampak dari wajahnya, sama sih. Nah, gitu juga. Jadi pengertiannya bukan si fulan dapat, si fulan tidak dapat, nggak begitu. Pengertiannya semua orang berhak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar sesuai dengan apa yang dia lakukan dan berapa banyak dia melakukannya. Kalau malam itu saya hanya membaca Al-Quran 1 halaman misalnya, maka saya mendapatkan nilai orang yang membaca Al-Quran 1 halaman selama 1000 bulan. Kira-kira 83 tahun. 83,3. Kalau malam itu saya membaca Al-Quran 1 juz, maka saya berhak mendapatkan nilai orang yang membaca Al-Quran selama sebanyak 1 juz selama 83 tahun non-stop. Ya, ini kan kalau anak muda bilang ya, bodoh banget kalau kita lewatin. Nah kalau malam itu kita di samping membaca Al-Quran 1 juz, kita juga tarawih. Maka kita mendapatkan nilai orang yang sholat tarawih selama 83,3 tahun non-stop setiap hari. Coba. Kita baru disuruh tarawih sebulan saja, dan morat marik barisan kita kan. Ya, minggu pertamanya penuh, minggu kedua sudah mulai berkurang. Kita disuruh baru baca Quran 10 menit aja udah 10 alasannya kan. Ini dulu rasanya Quran hurufnya gede-gede, terus sekarang jadi kecil-kecil. Kalau ketahuan dari 5 tahun nggak pernah buka Quran. Ya ini kacamata harus diganti, ini lampunya redup. Ini kita baca Quran malam itu setara dengan kita membaca Quran 83,3 tahun alias seumur hidup kita. Kita juga belum tentu segitu kan. Umur orang Indonesia itu, umur orang Depok nih, rata-rata 74. Ya, itu data statistik orang Depok itu rata-rata umurnya 74. Kalau orang Jepang itu rata-rata 85. Ya, orang Garut itu 56. Ada yang dari Garut nggak sih? Ya, kalau dari Garut pindah ke Depok nggak benar. Tapi kalau dari Depok pindah ke Garut, hati-hati. Ya, orang Papua itu 42. Kita orang Depok 74. Ya. Jadi ketika itu kita membaca Quran sama dengan orang membaca Quran seumur hidup. Kalau malam itu kita membaca Al-Quran, kemudian kita sholat tarawih, kemudian kita bersedekah, misalnya 100.000 misalnya, maka kita mendapatkan nilai orang yang bersedekah sebesar 100.000 selama 83,3 tahun non-stop. Ya, rugi nggak nih kalau kita lewat? Ya, jadi pengertiannya begitu, bukan si fulan dapat si fulan enggak, atau hanya orang-orang yang Allah pilih. Semua orang berhak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, baik yang beriktikaf maupun yang tidak beriktikaf di masjid. Yang tidak di masjid pun selama dia melakukan kebaikan dan bertepatan dengan malam itu, dia mendapatkan. Ya, jadi sekali lagi pengertiannya bukan pada jam berapa, menit berapa, detik berapa, tapi dia terbentang sepanjang maghrib sampai azan subuh, tinggal kita mau berapa banyak mengambilnya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, belum stabil. Nah, ya.
saya ingin coba detailkan lagi kalau di dalam surah Al-Baqarah itu kan hanya khairun min alfi syahrin. Nah, kita ingin melihat lebih dekat lagi seperti apa dahsyatnya itu Lailatul Qadar. Kita coba akan lihat bagaimana efek Lailatul Qadar itu terhadap harta kita, contohnya ya, keberkahan terhadap harta. Nah, jemaah sekalian, misalnya saya bersedekah sebesar 1 juta di luar bulan Ramadan, di bulan Rajab, atau di bulan Sya'ban, atau di bulan Syawal, maka nilai sedekah saya itu di sisi Allah akan melonjak menjadi, ya, nah dijelaskan yang pertama di dalam surah Al-An'am 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, maka bagi dia 10 kebaikan. Ya, jadi kalau saya sedekah di bulan Rajab 1 juta akan menjadi berapa? 10 juta. Ya. Oke, nah ada ayat lain lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah laksana orang yang menanam sebuah biji, dari sebuah biji itu kemudian tumbuh 7 cabang, dari tiap-tiap cabang itu kemudian tumbuh 100 biji. Jadi 700 kali. Jadi kalau saya sedekah di bulan Rajab sebesar 1 juta, maka nilai sedekah saya akan menjadi berapa? Menurut surat Al-Baqarah 261 menjadi 700 juta. Ya. Nah, saya tidak berani mengatakan bahwa 10 itu yang paling kecil, yang 700 itu paling besar, ya, enggak. Tapi yang ada angkanya itu bisa jadi lebih besar dari itu, dan saya suka merasakan itu. Ya, bahkan 1000 kali itu juga bisa. Ya, pernah satu hari saya lagi biasanya saya kalau sholat subuh itu suka bawa uang. Sedekah subuh kalau di bulan-bulan lain bagusnya sedekah Tuhan. Ya kalau di bulan Ramadan malam kan ada Lailatul Qadar. Bagus lagi pagi juga malam juga. Ya. Nah pagi itu saya belum sedekah, saya lupa. Pagi-pagi saya mau berangkat ke Bogor dan pikir kalau saya belum sedekah. Ada pemulung di dekat kolam renang Aladin. Ya. Saya kasih Bu, ini Bu buat beli nasi Bu. 5.000. Ya, terus saya ke Bogor, pulang saya balik tadi di kantor jam 1, staf saya telepon, Pak, Bapak di mana Pak? Saya ada di kantor, di ruangan saya, jangan pulang dulu Pak, sebentar saya mau ngajar. Datang dia ke ruangan saya, Pak, ini ada honor buat Bapak. Honor apa? Kemarin Bapak diwawancara. Saya pikir itu wawancara biasa, cuma 15 menit. Dikasih 3 juta. Ya, jam 1 3 juta tuh paginya keluar 5.000, jam 1 Allah bayar 3 juta. Terus malamnya kalau saya telepon, Pak, saya cari-cari Bapak nggak ketemu, kenapa cari saya? Ini ada Bapak pulang titip uang buat Bapak, pernah dibantu sama Bapak katanya 2 juta. Udah saya bilang transfer aja, ya. Jadi paginya saya keluar 5.000. Malamnya saya dapat 5 juta. Saya kalau tahu ini tadi saya kasih 10.000. Ini kan 10 juta ya. Saya itu kan 1.000 kali. Ya, jadi saya tidak berani mengatakan itu 700 itu yang paling besar. Ya, tapi yang ada ini kita pakai dulu angka ini ya. Oke. Jadi sekali lagi kalau saya bersedekah 1 juta di luar bulan Ramadan, ya bisa jadi 10 kali 10 juta atau
700 juta. Ya, ini disimpan dulu. Nah, ketika di slide berikutnya, Pak. Ya, nah, ketika saya bersedekah sebesar 1 juta pada bulan Ramadan, ya, tanggal 1 atau tanggal 2 Ramadan, maka yang 10 dan 700 tadi itu tetap berlaku. Ya. Nah, kemudian di bulan Ramadan kan ada hadis yang menjelaskan itu ya, amal yang sunnah dinilai dengan nilai yang wajib dan yang wajib dikalikan 10 kali. Gitu ya. Ada juga hadis yang lain lagi yang mirip-mirip seperti itu. Nah, jadi ketika kita bersedekah 1 juta di bulan Ramadan, maka nilai sedekah kita itu kalau kita menggunakan surat Al-An'am 160, 1 juta dikali 10 dikali 70, jadi 700 juta. Halo? Ya? Ya. Nah, kalau kita menggunakan surat Al-Baqarah 261, maka 1 juta dikali 700 kali, surat Al-Baqarah 261 dikali 70 karena bulan Ramadan. Jadi berapa sih itu? 49 miliar. Itu maksimumnya jangan dilihat. 49 miliar. Ya, kalau kata anak itu gila nggak? Coba. Baru Ramadan aja dong. Ya, duit 1 juta jadi 49. Ya. Nah, lain lagi ceritanya ketika kita bersedekah sebesar 1 juta dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Selanjutnya. Ya. Nah, kalau kita pakai surat Al-An'am 160, maka 1 juta itu besar sedekah kita dikali 10 karena surat Al-An'am 160 man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah, dikali 70 karena bulan Ramadan, dikali 1000 dikali 30. Kan 1000 bulan kan, bukan 1000 hari kan? Kali 1000 kali. Jadi berapa? 21 triliun. Itu kalau surat Al-An'am 160. Beda lagi kalau suratnya surat Al-Baqarah 261. Maka 1 juta besar sedekah kita dikali 700 karena surat Al-Baqarah 261 dikali 70 karena bulan Ramadan dikali 1000 kali 30 karena Lailatul Qadar. Hitungan saya itu 1470 triliun. Ya, 1 juta. Jadi betapa rugi dan betapa bodohnya kalau kita sia-siakan kehadiran Lailatul Qadar. Ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya kita memburu? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama ada cara, saya nggak tahu istilahnya apa, kalau orang kampung saya bilang untung-untungan. Jadi tadi yang pertama, seperti tadi disampaikan oleh Pak Azhari tadi, bahwa kita harus anggap 10 malam terakhir itu semuanya ganjil. Ya kan, apalagi kita kemarin mulai sudah berbeda. Kita tidak tahu ini malam ganjil atau malam genap. Ya, yang tahu persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi supaya aman, anggaplah semua malam itu ganjil. Ya. Nah, kita sudah berencana menyiapkan uang ini untuk memburu Lailatul Qadar, salah satunya dengan sedekah. Kita siapkan 1 juta. Nah, kemudian kita bermain feeling.
Nah, kira-kira malam ini saya sedekah 1 juta. Ternyata bukan. Namanya kan untung-untungan. Ya. Kalaupun bukan juga menjadi 49 miliar, artinya kita hanya mendapatkan keberkahan Ramadan. Ya, enggak lebih juga. Nah, tapi ketika kita feelingnya so good, itu pas kita keluarkan sedekah 1 juta, pas Lailatul Qadar itu meledak tuh kayak orang main family Israel. Jadi 1.470 triliun. Kalau kita tiba-tiba melonjak sampai ya. Nah, tapi lagi-lagi ini untung-untungan bisa pas, bisa tidak. Ya. Kalau mau pasti, ya, kalau mau pasti, dan kita cuma punya uang 1 juta, kita siapkan. Mendingan 1 juta itu dibagi 10. Tiap malam kita keluar itu 100.000, 100.000, 100.000, 100. Kalau seperti ini caranya pasti dapat. Pasti dapat. Cuma tidak sebesar 1.470. Cuma 147 triliun. Berbayar banget 147 triliun cuma. Ya. 147 triliun. Nah, yang 9 hari lainnya itu dapatnya keberkahan Ramadan, yang 1 hari 1 malam itu dapat keberkahan Lailatul Qadar. Ya, itu bisa dibuka di slide yang satunya lagi, Pak, yang Excel ya, kita lihat. Nah, itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah lebih senang amal yang kecil tapi berkelanjutan, berkesinambungan, daripada amal yang besar tapi putus atau jarang. Ini maksudnya, ya. Jadi kalau Bapak tadi untung-untungan, begitu keluar 1 juta, bukan Lailatul Qadar, jadi 49 miliar. Tapi kalau Bapak berkirata 100, itu pasti itu 147 triliun. Itu pasti. Ya. Nah, kita lihat di situ ya. 1 juta ya. Nah, misalnya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-25. Sementara kita bersedekahnya malam 23. Ya, kan enggak pas tuh. Ya, maka itu jadi 49 miliar. Nah, kalau kita bersedekah pas malam ke-25, maka dia jadi 1.470 triliun. Ya. Nah, kalau kita bagi rata, ya, 100, ini 147 ditambah ya 9 hari lainnya itu hanya keberkahan Lailatul Qadar. Ya, kira-kira sekitar 150 triliun nilainya. Pak, saya nggak punya di 1 juta, Pak. Ya, berapa bunganya? 100.000. Silakan bagi 10.000, 10.000, 10.000 tiap hari. Kalau saya nggak punya 100.000, Pak, bunganya berapa? 10.000 buat menyambut Lailatul Qadar. Ya nggak apa-apa, bagi setiap malam 1.000 sedekah. Malam 20.000, malam 21 1.000, 1.000 jadi 1.000. Ya, paling bawah itu cuma 1.000. Coba duit 1.000 yang kalau kita ketemu di jalanan kita tendang ke kamera kan? Ya, kalau 100.000 kita injak sepi. Duit 1.000 rupiah itu jadi segini, Pak. Itulah Lailatul Qadar. Ya, jadi begitu luar biasa dahsyat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ternyata kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam setahun, tidak hanya sekali. Ya, kita bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar berkali-kali. Mana caranya? Ya, ini Mas Suparyono sesat ini, Lailatul Qadar kan kok bisa berkali-kali? Ini, kalau kita mau mendapatkan pahala atau keberkahan senilai Lailatul Qadar yang dahsyat ini, Bapak yang pertama bisa beriktikaf atau sholat di Masjid Nabawi selama sebulan. Ya, sholat di Masjid Nabawi pahalanya berapa kali sholat di Depok? 1000, kurang 500 di Masjidil Aqsa. Di sekali kita sholat isya di Masjid Nabawi, ya, di Madinah, itu setara dengan kita sholat di Masjid Baitul Izzah ini 1000 kali. Ya kan? Ada hadisnya kan? Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali kan? Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala sholat isya setara dengan pahala Lailatul Qadar, maka kita harus sholat isya selama sebulan penuh di Masjid Nabawi. Di 1000 kali 30 loh. Ya. Ya apa ya? Ya kan? Ya enggak? Biar kenceng dong. Saya ulang. Kita sholat di Masjid Nabawi itu nilainya 1000 kali sholat di Baitul Izzah. Ya. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi, sholat isya doang nih, ya, selama 1 bulan, maka nilainya 1000 dikali 30. Sama kan kalau kita sholat isya di sini bertepatan Lailatul Qadar kan? Ya, sama ya. Jadi kalau Bapak mau dapat 2 kali Lailatul Qadar setahun, yang satunya kita dulu di bulan Ramadan, nanti di bulan Syawal kita terbang ke Madinah. Di situ jangan kemana-mana, sholat sebulan. Ya. Dan sekarang umroh yang 10 hari kan 30 juta. Berarti kalau sebulan kan kira-kira 100 juta ya. Ya, boleh kalau duitnya ada. Nah, jemaah sekalian, ternyata ada lagi amal yang lain yang nilainya setara dengan Lailatul Qadar. Ya, coba kita lihat. Nah, slide yang terakhir. Ya. Nah, ini. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, atau di dalam hadis lain dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, kemudian adapun amal yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim lain berbahagia, bikin orang happy, jangan bikin orang susah kerjaan. Kan ada di masyarakat kita kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin susah? Dan kalau ada kesulitan kan ada uang. Tidak boleh. Dalam Islam itu Nabi perintahkan yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Justru yang sulit kita bikin mudah, bukan yang mudah dibikin sulit. Ya, bikin bahagia, bikin happy, yang bikin sedih, yang bikin orang marah, yang bikin orang kecewa. Ya. Atau mengangkat kesusahan orang lain. Ya, orang susah misalnya nggak punya uang buat bayar sekolah anak, ya, atau orang nggak punya makanan, kita beri makan, atau orang sakit, kita bantu biaya doa.
ya, sehingga masalahnya selesai, hidupnya menjadi normal kembali, ya. Kemudian kata Nabi, sungguh aku lebih suka berjalan bersama saudara muslimku untuk sebuah keperluan, maksudnya menyelesaikan masalah orang tadi, ya. Dan itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini sebulan penuh. Tadi kita beriktikaf sebulan penuh, pahalanya setara dengan 1 Lailatul Qadar, ya kan? Sudah lupa lagi kan? Ya, masih ingat kan? Kita beriktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi itu pahalanya setara dengan 1 kali Lailatul Qadar. Nah, Nabi menjelaskan, aku lebih senang keluar rumah berjalan bersama saudara muslimku untuk menyelesaikan satu masalah seorang muslim. Apakah karena lapar, apakah karena sakit, atau karena dia punya utang, atau karena masalah lain yang membuat hidupnya tidak normal. Itu lebih aku senangi daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Artinya, menyelesaikan satu masalah seseorang muslim itu setara atau bahkan lebih baik daripada pahala Lailatul Qadar. Ya, jadi kita bisa berlailatul Qadar berkali-kali dalam setahun. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ya kira-kira 2 bulan sebelum Ramadan saya ketemu ada 2 orang, saya sebut aja namanya. Satu namanya Pak Makmur, orang Cisalang. Satu lagi Ibu Hesti, orang Mekarjaya. Saban saya telepon, Bu lagi di mana? Lagi di rumah sakit. Hermina, nanti saya telepon lagi. Lagi di HGA, telepon lagi di sentra, telepon lagi dari rumah sakit. Jadi membantu orang sakit. Jadi begini Pak, di Depok ini kalau bapak-bapak yang bekerja PNS atau di swasta misalnya, itu kan mendapat BPJS dari pemberi kerja, ya. Nah, kalau kita yang wira swasta dan cukup mampu, kita membayar BPJS sendiri, namanya BPJS mandiri, ya. Nah, bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu, itu dibantu oleh pemerintah, Pak. Ada dari pemerintah pusat yang namanya KIS, ya, dari Kementerian Sosial itu dibayarin BPS-nya dan BPJS-nya tiap bulan. Kalau masih belum cukup, itu dari pemerintah provinsi dibayarin. Kalau masih belum cukup, itu dari pemerintah kota Depok. Itu setiap tahun pemerintah kota membayari iuran BPJS warga miskin itu 40 miliar setiap tahun. Nah, kalau masih ada juga yang belum tercover, itu pemerintah menyediakan skemanya namanya bansos, bantuan sosial. Tapi untuk yang bantuan sosial ini, dia nggak dibayar tiap bulan. Kalau orangnya masuk rumah sakit, nanti lapor ke pemerintah, nanti pemerintah yang bayarin, gitu. Itu sekitar 13 miliar setiap tahun. Nah, orang miskin ini kan nggak ngerti cara mengakses bansos, masuk rumah sakit juga mereka pada nggak tahu caranya bagaimana. Sebenarnya kalau sakit parah paling dikerokin juga. Orang kayak apa? Ya. Nah, Ibu Hesti dan Pak Makmur ini yang membantu mereka, bawa ibu rumah sakit, nanti ngurusin bansosnya dan sampai gratis tuh. Tiap hari gitu. Padahal ini juga pekerjaannya nggak jelas. Pak Makmur itu tukang sayur yang di rumah terus sayur mentah ini kayak sekarang lagi. Ya, Bu Hesti suaminya tukang ojek. Jadi tiap hari. Saya luar biasa. Dia dapat pada tiap hari. Itu saya sampai nangis saya dengar. Ya. Nah terus kita bisa nggak seperti Bu Hesti dapat Lailatul Qadar setiap hari? Bisa.
Ya, kalau begitu kita berhenti kerja dong. Tidak juga harus berhenti kerja. Bagaimana caranya? Bantu orang-orang seperti dia. Ya, ternyata kita kan selama ini kalau punya duit lebih yang ingat tuh masjid, yatim, gitu kan? Ya, janda-janda miskin itu oke. Tapi yang begini nih yang jarang terperhatikan. Disebut di dalam Al-Quran orang-orang seperti itu. Ya, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang menyangka dia orang kaya karena tampilannya memang tidak menunjukkan orang miskin dan dia juga tidak meminta-minta. Ya, jadi kalau kita mau dapat pahala dia, ya tanpa kita harus meninggalkan pekerjaan sehari-hari kita, pekerjaan utama kita bisa caranya bantu dia. Jangankan bantu, nunjukin orang kepada satu tempat kebaikan saja, kita mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kan ada hadisnya gitu kan? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kepada satu kebaikan, ya, nunjukin doang. Ya, kemudian orang itu menjadi baik, ya, maka kita mendapatkan pahala kebaikan orang itu tanpa pahala orang itu terkurangi. Tunjukin doang dengan modal tangan. Apalagi kita bantu orang seperti dia, kan lebih besar lagi daripada hanya sekedar menunjukkan. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, oke, kita masih ada di 10 hari terakhir. Mari kita buru Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan nanti tetap ada Lailatul Qadar dan lebih banyak lagi. Ya, itu yang mesti juga kita buru juga. Banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya, jadi kita bisa Lailatul Qadar berkali. Allah a'lam. Ya, monggo kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, saya bersilakan. Allah a'lam. Jazakallahu khairan atas sampaikan dasar kalimat terkait dengan masalah bagaimana kita bisa memburu Lailatul Qadar. Jadi beliau menyampaikan bahwa ada 2 tempat Lailatul Qadar yang berkaitan dengan Isra Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kemudian yang lain di surah Al-Quran, Al-Quran, ketiga Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Betul, mungkin jika ada pertanyaan, ya silakan Pak. Mik. Yang kita pakai ini nggak sampai. Langsung aja ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada pertanyaan yang mungkin sudah lama ya. Dulu ada pendapat bahwa Lailatul Qadar itu turun pada satu waktu tertentu di sepanjang malam yang itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi Ustaz menyampaikan bahwa malam yang sama itu kan itu kan malam dari maghrib sampai subuh. Nah ini mohon dijelaskan sebetulnya yang benar itu yang mana? Apakah Lailatul Qadar itu turun pada saat waktu tertentu atau di sepanjang malam itu? Dan kalau memungkinkan ada dasar dalilnya, mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya, silakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pagi ini kita semua tercerahkan dengan sebuah ilmu yang sangat runut ya. Jadi penyampaian hal-hal seperti ini rasanya cukup menggugah gitu. Apalagi kait dengan tadi Lailatul Qadar yang
mungkin hari-hari ini menjadi bahasan hampir semua pertemuan religi dari pagi siang malam juga malam lagi sama. Nah, tapi saya sangat menarik bahwa bagi ini jabarannya itu begitu dengan ilmu ilmiah yang bisa kita runut, yang selama ini mungkin kita ya terima aja gitu, bahwa ini 1000 kali 1000 dengan 1000 bulan ya udah terima. Tapi hari ini itu ada satu pencerahan yang luar biasa menyaksikan. Dan satu lagi yang menarik tadi adalah ternyata malam Lailatul Qadar itu bukan monopoli, bukan monopoli hanya mereka yang itikaf, bukan hanya monopoli mereka yang mungkin lebih banyak di sekitar masjid. Tapi ada hal yang sangat menarik bahwa ternyata tadi cerita tentang Pak Nur ya, cerita hari itu mereka adalah orang-orang yang mungkin mendapat perhatian khusus bahkan karena menyelesaikan masalah orang, menyelesaikan masalah mereka yang membutuhkan. Nah, menariknya lagi adalah kita hidup itu kan perlu dengan perlambang ya sebenarnya. Perlambang dalam arti begini. Setiap hari gitu ya, ada saja misalnya itu di WA kita diberi kesempatan sebenarnya untuk atau di grup-grup kecil itu kesempatan untuk meringankan orang misalnya. Sayangnya ya, kesempatan itu kan sebenarnya Allah itu yang hadirkan. Nah, banyak yang bahkan mungkin dari kita buka pun tidak jangan-jangan. Wah, padahal buka pun nggak mengelola liriknya gitu kan, dilewatkan gitu saja. Padahal itu lebih terlambat mengelola bahwa kamu sebenarnya kasih kesempatan untuk mendapat kekhususan melalui mungkin kiriman, kiriman sebagainya. Nah, yang saya ingin tanyakan di garis bawah adalah bagaimana ya misalkan kita itu bisa kemudian tergerak lalu ringan tangan gitu ya, sehingga bahasan itu tidak hanya sekedar menjadi bahasan, tapi bahasan yang kemudian menjadi implementasi. Contoh yang sederhana ya, maaf gitu ya, kita mungkin hadir di sini lebih dari 50 orang misalnya gitu ya. Tapi kalau kita melihat tadi cerita tentang sedekah gitu ya, sebenarnya kita harusnya agak miris lihat yang di papan itu gitu ya. Artinya apa? Itu harus batas bahasa gitu. Kenapa? Karena saya lihat yang tertinggi saja mungkin tidak sampai misalkan satu hari ini kita satu malam 50.000 aja sampai misalnya gitu ya. Padahal kemampuan kita jauh dari situ. Nah, kunci menggerakkan hati ini kalau menurut saya yang apa yang mesti kita bisa lakukan sehingga kita bisa secara berjamaah gitu ya, kekuatan itu muncul, bahwa kita itu muncul menggerakkan. Sebenarnya bahkan ketika kita sudah menjadi sebuah habit, mau ada Lailatul Qadar mau enggak jalan aja gitu kan, nggak udah harus, tidak mesti ada insentif gitu kan, tidak harus ada dorongan, sehingga udah bergerak aja tanpa, karena akhirnya kan pada satu titik orang itu tidak lagi melihat apa namanya ya, wah itu memang bagian dari kehidupan, bagian dari yang mesti kita diberi kehidupan, dan itu selayaknya untuk bisa membantu sesama misalnya gitu kan. Nah kemudian ya dipasrahkan gitu. Nah itu mungkin yang lebih saya ingin sampaikan, bagaimana caranya supaya kita sama-sama itu tidak hanya menjadi penyampaian, tapi menjadi sebuah gerakan, sehingga betul-betul kita bisa menyelesaikan banyak hal di luar sana. Mungkin kita boleh itu baru. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi ada pendapat yang menjelaskan bahwa kehadiran keberkahannya ya Pak, bukan bulan Qadarnya itu pasti disebelaskan. Nah, pada jam tertentu, menit tertentu, detik tertentu, ya. Nah, saya tidak tahu. Saya juga belum pernah mendapatkan dari. Nah, yang saya tahu disebut malam itu tadi mulainya maghrib, akhirnya subuh. Kalau itu jelas dalam surat Al-Baqarah 187. Ya.
Nah yang kedua, keberkahan itu kalau ini menurut saya ya, mungkin ada pendapat lain ya silakan ya. Kalau menurut saya itu terbentang pun selama 11 sekian jam, 11 jam setengah kira-kira. Nah kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena kalau kita merujuk di surat Ad-Dukhan ayat ke-3 tadi, ya saya bacakan ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Di situ menggunakan tanwin. Tanwin itu artinya menggambarkan sesuatu yang umum, tidak spesifik. Ya, kalau dia spesifik, ya kalau spesifik fungsinya inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Fi lailatil mubarakah. Jadi pakai alif lam. Kalau itu spesifik. Tapi di surat Ad-Dukhan itu fi lailatin pakai kasratain. Jadi dia berlaku umum. Nah dari dua itulah makanya saya mengatakan dia itu terbentang selama 11 jam. Tinggal kita mau ambil berapa banyak sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, jadi ini kan masih ada beberapa hari ini. Ayo kita rencanakan. Kita mau ngapain dan berapa banyak. Ya, mau baca Qurannya berapa halaman, berapa juz, mau istighfarnya berapa kali, mau bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istighfarnya berapa kali, mau sedekahnya berapa besar, gitu Pak. Ya, nah saya malah nggak tahu dalil yang mengatakan jam sekian detik sekian itu belum tahu saya. Jadi ya Pak, ya. Nah kemudian yang kedua tadi apa yang memotivasi kita itu untuk bersemangat kemudian memburu Lailatul Qadar. Salah satunya ilmu, ya itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa ya, kalau saya bilang cerewet nanti kurang bagus. Nabi itu begitu menyemangati kita untuk menuntut ilmu. Dari ilmu itu kita tahu maka kita jadi bersemangat. Hanya kalau lagi ada guru mengajar di sini, jangan ada yang baca Quran, nggak boleh. Saya suka lihat tuh, ada guru lagi ceramah tuh baca Quran, ya. Salah tuh, bodoh. Sebab menuntut ilmu sesaat itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kalau kita 1 rakaat 3 menit, 1000 rakaat berarti 3000 menit, berapa jam? Ketimbang kita mendengar ilmu sesaat. Ya, hanya kalau lagi ada kajian begini, mungkin Bapak tadi mau sholat subuh ke masjid terus sakit perut gitu kan, akhirnya nggak sholat subuh ke masjid, sholat subuhnya di rumah. Nanti ada kajian sayang, oke lah sholat subuh di rumah terus ke masjid. Masuk ke masjid ada lagi kajian, jangan salam, itu langsung. Nanti salam itu membuat konsentrasi orang pecah. Itu adabnya gitu. Assalamualaikum. Putus. Datang duduk aja langsung. Gitu. Ya, itulah pentingnya. Nah dari sini kan jadi Bapak tahu, kita semua tahu. Oh kalau kita baca Quran kan masih makruh tuh 1000 bulan. Nah sekarang ketika kita detailkan ini, oh betul kalau itu kenapa Nabi ya menganjurkan kita untuk berburu Lailatul Qadar karena ini terlalu dahsyat dan sayang kalau kita lewatkan. Ini baru terhadap harta kita, Pak. Ini juga berefek keberkahan terhadap umur kita. Ya, tadi kan saya jelaskan umur orang Depok itu rata-rata kan 74 tahun ya. 74 tahun itu kan itu umur administratif. Tanggal berapa kita lahir dibuat akte kelahiran. Nanti tanggal berapa kita meninggal dibuat akte kematian. Itu 74. Tapi realnya umur kita di dunia ini kan paling cuma 15 tahun. Itu aslinya umur. Dari mana 15?
Ya, ternyata misalnya nih kita buat simulasi lagi, saya suka buat simulasi biar kita gampang membayangkan. Misalnya Allah kasih umur kita 60, ya kan umur Muhammad itu antara 60. Nah dari 60 itu ternyata ada banyak bagian yang mau tidak mau, suka tidak suka, dia tidak bernilai. Yang pertama di awal hidup kita, masa anak-anak kita, kira-kira 15 tahun itu nol, nggak ada nilai. Ya karena anak-anak Nabi yang jelaskan ada 3 kelompok orang yang tidak dicatat amalnya. Dia berbuat kebaikan tidak jadi pahala, dia berbuat kejahatan tidak jadi dosa. Dan 3, 1 anak-anak sampai dia dewasa. Dan kita semua kan pernah melewati masa itu kan, kira-kira 15 tahun. Jadi kalau kita dikasih umur 60, maka efektifnya tinggal berapa? 45. Kedua, orang yang tidak dicatat amalnya adalah orang yang tidur sampai dia terbangun. Ya, apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan oleh orang yang tidur, maka tidak menjadi dosa dan tidak menjadi pahala. Ya, jadi bapak tidur, ya, lagi semangat ngapalin Al-Quran, pas baca surat Yasin apalagi, tidurnya ngidur ke bawah-bawah, ya kan? Kan mimpi itu kan apa yang mendominasi pikiran kita di siang hari, bawa mimpi. Bapak lagi semangat ngapalin surat Yasin ke bawah mimpi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Suami saya keren gitu nih Yasin. Pahala nggak? Enggak, namanya juga lagi tidur. Ya, atau sebaliknya bapak lagi tidur ngibro, ngubur-ngubur copet, atau copetnya tempeleng. Ternyata istri bapak yang tempeleng sendiri. Dosa nggak? Enggak. Kalau dilaporin polisi nggak kena KDRT. Tipu, ya kan? Ya. Nah kita setiap hari tidurnya 6 jam rata-rata. Meskipun itu seperempat hari kita. Jadi kalau kita dikasih umur 60, maka akumulasi tidur kita itu menghabiskan umur kita 15 tahun seperempatnya kan? Ya. Jadi udah 30 tahun tuh nggak efektif. Ada lagi 1 orang yang tidak dicatat amalnya adalah orang yang hilang ingatan. Alias orang gila. Orang gila ngapain aja boleh. Orang gila tidak sholat boleh. Orang gila tidak puasa boleh. Jadi kalau ada orang muslim laki-laki badannya sehat, ya dia bukan musafir, dia tidak puasa, mungkin ya. Nah termasuk di antara orang hilang ingatan itu orang pikun juga. Ini udah bebas tentang puasa. Ya kita nanti kan gitu kalau tua 70-80 tuh kalau nggak biasa dipakai otaknya buat baca Quran, buat baca buku, itu nanti otak kita akan ngumpul tuh pikun kita. Kalau udah pikun itu udah nggak ada kewajiban agama lagi. Ya. Nah dari hadis-hadis sudah 30 tahun umur kita tidak efektif. Ada lagi kebiasaan kita, kebiasaan nonton televisi, kebiasaan main gadget ini kan, ya. Itu kalau nonton dulu belum ada gadget, jadi surveinya itu waktu kita punya televisi juga masih baru 5 stasiun. Itu orang Indonesia rata-rata nonton televisi 1 hari itu 4 jam. 4 jam itu kan 1/6 hari kan. Jadi kalau Allah kasih umur kita 60, maka akumulasi nonton televisi kita, main gadget kita itu sudah menghabiskan umur kita sekitar 10 tahun. Ya, 15 tahun anak-anak, 15 tahun tidur, 10 tahun nonton televisi dan main gadget. Tinggal berapa umur kita? 20. 20 Bapak kerja di mana, Pak? Di mana? Jalan mana? Wira swasta. Ya di mana? Di mana aja? Ya. Atau kerja di Jakarta ya. Kita kan banyak kerja di Jakarta ya. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam naik kereta, ya, dokter rombongan kereta, trainer ya. 4 jam sehari kan, efektifnya kita kerja 25 tahun.
itu setiap hari 4 jam lagi di atas kereta. Jadi tinggal 15 tahun sebenarnya umur kita. Nah, kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya dengan bekal 15 tahun, pasti kita gagal. Terus kita mesti menghadap Allah dengan bekal berapa? Minimal 50% plus 1. Ya. Dari mana? Pak amma mantan bulan mawazin. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikan? Kalau ayat ini kita gunakan untuk menimbang umur kita yang 60 tadi, maka yang harus kita menangkan harusnya 31. Cuma udah kita urai cuma 20, bahkan bisa jadi cuma 15. Tapi kita kan nggak boleh gagal. Ya, bagaimana caranya berhasil? Ini manfaatkan nilai saudara. Sekali dari kita baca Quran, sekarang orang membaca 83 tahun. Ya, coba kalau misalnya sekarang umur kita 50, kita dipanggil umur 60, ada 10 lewat Ramadan itu, umur kita bisa menanjak sekitar 830 tahun. Gitu. Ya. Nah, jadi salah satunya ilmu. Dengan ilmu itu kita tahu, makanya orang yang beramal tanpa ilmu itu bisa tertolak. Ya, semangat ibadah oke, tapi juga semangat ilmunya juga harus. Ya, makanya Sayyidina Ali mengatakan tidak ada yang paling aku sesali dalam hidup ini melainkan apabila berlalu dari usiaku 1 hari berganti tanggal, tapi tidak bertambah ilmuku pada hari itu. Jadi buat seorang alim bin Abi Thalib itu pertambahan ilmu itu harus day by day. Ya. Nah, begitu Pak. Nanti orang kalau ilmunya banyak, masalah besar akan jadi kecil. Tapi kalau orang ilmunya sedikit, masalah kecil jadi besar. Ya. Nah, selain ilmu juga ya, kita coba lihat buku dosa kita juga banyak banget. Ya. Dosa mata kita, dosa mulut kita, ya dari leher kita aja ke atas pabrik dosa dulu kan. Yang paling produktif itu mulut. Kata Nabi SAW nanti yang paling banyak mengantarkan orang masuk neraka itu 2, mulut dan kemaluan. Ya, mulut yang paling produktif. Nah kalau kita bayangin itu, Pak, ya, maka tidak ada pilihan kecuali kita harus kejar ini untuk mengimbangi itu tadi supaya timbangan kita nanti lebih kebaikan. Ya. Nah, banyak lagi yang lain itu diantara hal-hal yang bisa memotivasi. Nah, terus kok kita beribadah hitung-hitungan. Nah, kan saya cuma ngedekelin doang, angka-angkanya semua kan Allah dan Rasulnya kan. 10 kali Allah yang menyebut, 700 kali juga Allah yang menyebut, 70 kali Nabi yang menyebut di dalam hadis, 100 kali 30 juga Allah yang menyebut, gitu kan? Lalu saya pernah ditanya, Pak, kok orang yang beribadah kayak anak SD itu mau disunatin nggak mau harus pakai sepeda dulu, gitu kan? Ada iming-iming, ya. Nah, begini, Bapak Ibu sekalian, di dalam pepatah Arab itu ada ungkapan likulli maqamin maqam. Tiap-tiap level orang itu ada kata-katanya sendiri. Ya, kalau orang yang spiritual itu tinggi itu, ya kalau orang kampung saya bilang wali, ya. Nah, kalau udah bicara dengan wali, ini dan nggak laku nih, karena orang wali itu dia sudah bukan lagi angka-angka ini yang menjadi orientasi. Dia sudah cintai sama Allah. Mau pakai ini, nggak pakai ini juga nggak berubah. Nah, kalau kita kan masih level awal, masih level TK, ya perlu kita begini. Jadi nggak ada masalah. Toh angka-angka ini juga Allah yang menyembuhkan.
Nah, sampai nanti ini menjadi habit seperti yang Bapak katakan. Di salah satu nanti orang-orang yang berhasil di Ramadan itu adalah ada 1 atau 2 amal itu yang tersisa gitu menjadi habit dia. Ya, misalnya nih bulan Ramadan kita kan baca Quran nih, ya. Nah, nanti selepas Ramadan tuh jangan ditinggal tuh. Oke lah, nggak semua gitu kan. Kita kan ada sedekah, ada baca Quran, ada zikir, ada apa lagi, ada qiyamul lail misalnya. Oke lah, nggak semua menjadi habit kita, tapi paling nggak ada satu yang nyangkut jadi habit. Nah, gitu. Dari tarbiyah bulan Ramadan ini nanti setelah Ramadan tuh dia setiap hari membaca Quran, tidak ada hari yang tidak baca Quran, terserah mau halaman. Saya pernah belum kasih buku, saya pernah belum saya kasih buku evaluasi harian. Udah. Harus catat, ditulis. Kalau bapak ke rumah saya, meja saya itu ada tuh. Hari itu saya ngapain aja tuh, saya catat semuanya tuh. Buat 5 tahun, jadi saya bisa tahu tuh grafik ibadah saya seperti apa. Oke, anak kecil Pak, nggak apa-apa. Kalau nggak gitu, kita kan jadi pakai feeling. Feeling itu kan sangat subjektif. Rasanya kita bagus aja kalau kan. Datanya mana? Ya kan, bisa jadi iya lebih bagus, bisa jadi sama, bisa jadi lebih jelek. Tapi kalau ada data itu nggak bisa kita. Ya, oh saya baca Quran sebulan tamat berarti 12 bulan 12 kali tamat. Ya, lagi kalau kita ke Jepang, Bapak mau ngomong apa itu nggak bakalan dengerin, ditanya datanya mana? Nggak ada datanya. Nggak didengar, tidak apa. Mana datanya? Ya, nah, itu juga sangat membantu kita untuk terus menjaga semangat kita dengan data itu kita bisa lihat anytime kita bisa lihat berapa. Ya, nah itu beberapa barangkali yang bisa memotivasi kita untuk terus beramal. Ya, sedekah juga tadi. Ya, oke lah kalau Ramadan misalnya sedekahnya lebih banyak itu wajar. Ya, tapi dalam bulan Ramadan juga jangan berhenti sama sekali. Ya, kata cuma sehari 2.000 itu pokoknya harus pecah itu setiap hari ada sedekah. Ya, paling gampang kan mau sholat subuh ke masjid. Bawa 2.000, 1.000, 5.000, pokoknya setiap hari harus ada sedekah. Ya, Nabi SAW juga menjelaskan bahwa bencana itu tidak akan mendahului sedekah. Jadi kalau kita bersedekah pagi hari itu, Allah jaga kita di siang hari. Ya, kalau kita sedekahnya siang bisa jadi paginya lebih jaga. Tapi enggak. Ya, jadi itulah kenapa para ulama mengajarkan untuk bersedekah itu di pagi hari. Di samping ada malaikat yang berdoa setiap pagi. Ya, di samping itu dari sedekah itu bencana itu tidak akan mendahului sedekah, walaupun kecil. Dan Nabi tidak menjelaskan harus besar setiap hari. Nah, yang besar-besarnya ya terserah, tapi yang rutin setiap hari itu yang tadi jadi habit itu juga harus kita jaga. Ya, nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi? Cukup, dan dari hikmah ini kita bisa melaksanakan atau mengambil hikmah dari peristiwa Lailatul Qadar, dan kita benar-benar bisa meraih Lailatul Qadar setiap hari dengan hikmah yang telah disampaikan. Tadi materi ini sudah saya kasih, kalau ada yang perlu. Oke, mari sama-sama kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.